Shalom semua. Apa kabar semua? Luar biasa. Bertemu kita kembali dalam ibadah secara fisikal dalam minggu yang baru dan bulan yang baru. Selepas beberapa bulan fasa demi fasa MCO ini, kita lihat penyertaan Tuhan itu di antara di tengah-tengah kita. Amin. Walau apapun keadaan kita, walau dimanapun kita berada dalam kesesatan, tidaklah kita tetap ketakutan. Tuhan itu tetap ada bersama kita. Dan sebelum kita masuk dalam ruangan pujian dan penyembahan, mari saya mengajak kita untuk berdiri bersama. Dan saya menjemput Elder Henry untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari duduk pada menyerahkan ibadah kepada Tuhan. Bapa kami yang kudus, Bapa kami yang begitu dan sangat-sangat baik. Segala puji dan syukur kami naik padamu. Ada kesempatan untuk hadir di dalam bait-Mu pada petang ini. Dalam beberapa bulan yang lalu, kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain seperti ini. Namun Tuhan, kuasa-Mu memungkinkan kami beribadah satu dengan yang lain secara online. Dan walaupun kami duduk mendengar, memuji Engkau di dalam rumah kami masing-masing, namun kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu telah melayani kami, telah memimpin kami, telah menuntun kami. Dan pada malam ini kami datang dengan hati yang penuh kesyukuran, kerana kami dapat mula beribadah seperti ini. Dan kami ingin menyerahkan setiap umat-umat-Mu yang hadir pada malam ini dan yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini, agar Engkau terus memberkati kami, melayani kami sampai kami beribadah bersama-sama Tuhan. Kami mengingatkan mereka yang masih di rumah dan sedang membuat pilihan untuk datang ataupun tidak. Ada yang khawatir Tuhan. Tuhan, kami berdoa yang Roh Kudus-Mu yang mengaku, yang meyakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, rindu memimpin, menuntun kami, memberkati kami, bahkan melindungi kami dari segala suasana yang sedang kami alami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang berkuasa atas segala yang sedang berlaku di dalam dunia ini. Oleh sebab Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar kehadiran Roh Kudus-Mu yang manis, yang lembut melayani setiap diri kami yang hadir. Bahkan Tuhan, rekaman yang sedang dilakukan Tuhan, Engkau berkati agar mereka yang tua, yang sakit, yang lemah, yang tak dapat datang untuk beribadah seperti begini, Engkau layani lewat telekas yang kami akan lakukan esok juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengingatkan orang-orang umat-umat-Mu yang beribadah seperti begini. Engkau terus urapi, Engkau terus berkati. Urapikanlah umat-Mu, urapikanlah tim yang melayani kami, bahkan hamba-Mu yang bawa firman Tuhan. Biar semuanya menjadi seluruh berkat yang begitu indah bagi setiap diri kami yang hadir di dalam bait-Mu pada malam ini. Terima kasih Tuhan, dalam doa kami di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Baiklah jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita ingin terus bangkit dan bersinar bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Katakan di kiri kanan kita, walaupun kita tidak dapat berjabat tangan, lambai-lambai katakan, ayo terus bangkit dan bersinar bagi Tuhan. Haleluya.
Mari gereja Tuhan AICBM, kita terus bangkit bagi Tuhan, amin. Kita puji Allah kita yang baik dan segenap hati kita angkat bagi Tuhan untuk menyembahnya. Mari gereja Tuhan AICBM, kita terus bangkit bersama bagi Tuhan.
Terus bersemangat memuji Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan. Sungguh besar kasih Tuhan kita. Kasih dan cintanya tiada duanya. Yesus, Kau terutama ya Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tiada kasih seperti-Mu ya Tuhan. Tiada cinta seperti cinta dari Yesus. Kami kagumkan Engkau ya Tuhan. Kami hormat akan Engkau Yesus. Haleluya. Pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi ya Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup menerima diriku selain kasih-Mu,
Kasih seperti ini, sanggup melupakan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada ubahnya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada ubahnya. Akui dalam hati kasih-Mu tiada ubahnya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada ubahnya. Kasih-Mu tiada duanya. Kami kau meminta hanya Engkau yang bersama
Benar Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kami terus bersyukur ya Tuhan, karena Engkau baik. Bawa hati kami terus masuk di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kami terus menyembah Engkau Tuhan, di dalam ruangan kebenaran Tuhan Yesus. Biar Roh terus mengalir di dalam hati kami Tuhan Yesus. Terus melayani kami Tuhan Yesus. Biar apa yang kami kesempatan ya Tuhan, Bapak harap di hadapan Engkau. Karena Engkau sangat baik. Menerima kesalahan kami Yesus. Bersama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan Yes, Lord. Kami kagum Engkau ya Tuhan. Dan terus katakan, Engkau sungguh indah tiada taranya. Engkau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terimalah sembahan kami. In Jesus' name. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Dan saya mempersilakan Pastor Henry yang akan membawa kita dalam firman Tuhan. Selamat bertemu dalam Firman Tuhan pada malam ini. Kita sudah lama tidak bersama-sama. Kita dalam 6 bulan yang lalu kita telah dikurung di rumah ataupun berbakti dengan keluarga kita oleh karena keadaan yang kita telah hadapi dengan COVID-19. Dengan keadaan yang begitu, kita tidak dapat mengadakan kebaktian bersama di gereja, tetapi saya percaya keadaan itu tidak pernah melemahkan semangat kita untuk mencari Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa dengan keadaan itu banyak juga yang kita belajar secara keluarga, dan juga banyak juga keadaan yang kita telah lalui bersama-sama sebagai satu keluarga. Itu yang telah mempereratkan kita dalam keadaan yang begitu. Apa-apapun yang kita telah lalui sebagai anak Tuhan, kita berpegang pada janji Tuhan yang dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi malam ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita dapat bangkit dan bersinar bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dengan bangkit dan bersinar daripada Yesaya pasal 1 pasal 60 ayat 1. Next one. Next slide please. Oke, karena lama sudah kita tidak baca bersama-sama, mari kita baca bersama-sama karena saya percaya kita telah simpan suara kita begitu lama 6 bulan. Jadi mari kita keluarkan suara kita bersama-sama pada malam ini. Kita baca bersama-sama, bangkitlah 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi diri dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sini. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu lelaki datang berjauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Terima kasih atas bacaan bersama. Next slide please. Yang kita lihat pertama, apa itu bangkit? Jadi kita mau mengerti apa itu bangkit. Kita bangkit daripada ketiduran kita bangkit daripada duduk untuk melakukan sesuatu, ataupun kita bergerak. Kalau kita mau maju, kita harus bangkit dan bergerak dan maju. Jadi itu adalah apa itu bangkit. Jadi dalam Efesus 5 ayat 14 katakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkit dari
antara orang mati dan Kristus akan percaya atasmu. Jadi kita harus bangun dan bangkit karena Kristus Yesus percaya atas kita. Itu sebab kita membangkit dari statis. Oke, jadi ya, dalam keadaan seperti apakah kita harus bangkit? Dalam keadaan seperti apakah kita harus bangkit? Oke, kita harus bila orang kita sebagai orang Kristen, apabila orang Kristen tidur, maka ini akan terjadi. Kalau kita tertidur sebagai orang Kristen, ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan sadar apa yang ada di sekeliling kita. Kalau kita tertidur sebagai orang Kristen dalam kegiatan kita, dalam apa yang kita harus lakukan, kita tidak akan sadar tentang keperluan orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak akan sadar tentang perasaan orang di sekeliling kita kalau kita tertidur. Karena kalau kita tertidur, kita tidak akan sadar tentang apa yang terjadi. Movement yang ada di sekeliling kita, kita tidak akan sadar. Ya, dan juga kalau kita sebagai orang Kristen tertidur dalam ketiduran rohani kita, berdoa tidak penting lagi. Kita tidak mengindahkan masa doa kalau kita tertidur. Dan juga kalau kita tertidur dalam ketiduran rohani kita sebagai orang Kristen, membaca Alkitab menjadi boring. Lebih seronok lagi melihat di handphone dan game apakah yang di sana. Jadi itu yang kalau kita tidur ketiduran rohani kita akan melihat bahwa Alkitab kita akan menjadi boring. Oke, dan juga yang seterusnya adalah kalau kita tidur, ketiduran rohani kita, pergi gereja tidak akan menarik hati kita lagi. Dan juga memberitakan Injil ada satu perkara yang susah kalau kita ketiduran dalam ketiduran rohani kita. Oke, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 katakan, kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi kenapa kita harus bangun dari ketiduran rohani kita? Kenapa kita harus bangun? Adalah karena 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 katakan bahwa kedatangan Tuhan itu adalah seperti pencuri datang pada malam. Jadi kita harus bangun dan sadar. Kedatangan pencuri tidak ada notis, tidak dia beritahu. Adalah seperti keadaan yang kita hadapi sekarang inilah. Kalau 6 bulan yang lalu kita diberitahu pada bulan Desember bahwa akan ada satu wabak yang akan melanda, COVID-19 akan melanda. Jadi kita akan bersiap sedia. Kita akan buat banyak persiapan. Saya percaya bahkan kerjaan kita pun akan buat banyak persiapan. Tetapi tidak dinyatakan, tiba-tiba ada. Jadi itulah yang membuat kita terperangkap karena tidak ada persiapan. Jadi kedatangan Tuhan ada seperti itu, ataupun lebih dahsyat, lebih jahat lagi. Jadi oleh karena itulah dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu mengatakan seperti pencuri pada malam. Adalah satu amaran bagi kita, memberitahu kepada kita supaya jangan kita ditangkap ketiduran rohani kita, tidur dalam kehidupan rohani kita. Karena kita tidak tahu bila kedatangan Tuhan itu hadir kepada setiap kita masing-masing. Karena kedatangan Tuhan bagi setiap diri kita masing-masing masanya pelayanan. Tidak dia katakan tua atau muda. Kedatangan Tuhan tetap datang kepada setiap diri kita pelayanan masanya. Jadi oleh karena itu kita harus bangun daripada ketiduran kita.
Jadi kita harus bangun dari tidur rohani ini. Kita harus hidup dalam kehidupan yang senantiasa berjaga-jaga dalam pelayanan kita. Harus senantiasa berjaga-jaga dalam pelayanan kita. Ini slide. Di dalam keadaan seperti apakah kita harus bangkit? Dalam keadaan seperti manakah kita harus bangkit? Ini dikatakan tidak. Yang pertama itu, yang kedua itu bagaimana kita harus bangkit itu, kita harus kesadaran bahwa terangmu sudah datang. Kita harus sadar. Kita harus sadar. Sebabnya kita harus bangkit adalah karena terang kita sudah datang. Karena itu yang dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 1 yang kita baca tadi, bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi di sini Yesaya juga ikut ditawan di Babel pada masa itu. Waktu itu dia mengingatkan umat Israel ataupun orang Yehuda agar tidak perlu mereka takut dan tidak perlu mereka hancur dalam kesusahan dan kesedihan yang ada yang mereka sedang hadapi. Sebab Tuhan akan segera memulihkan keadaan mereka, dan Yesaya menyuruh mereka agar umat Tuhan itu bangkit dan harus menjadi terang bagi dunia di mana mereka berada. Mereka harus menanggalkan segala kesedihan dan keputusasaan mereka, sebab terang Tuhan sudah percaya menyinari dunia. Jadi sesungguhnya dunia ini diliputi kegelapan dan berada dalam kekelaman yang memerlukan terang Tuhan. Itulah sebabnya panggilan untuk kita bangkit dan bersinar, karena terang Tuhan sudah datang dan menyinari atas setiap diri kita. Ini slide. Apa itu bersinar? Dalam Yesaya 60 ayat 1 tadi, dia kata, bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan dalam Matius pasal 5 ayat 14, katakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi apa itu bersinar? Itu adalah kita semua dipanggil untuk bersinar, karena kita adalah seperti dia katakan kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Cahaya kita, kalau kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, cahaya Yesus itu akan menerangi. Terang Tuhan itu akan terpancar daripada kita. Ada 3 fungsi terang yang kita ketahui: menerangi tempat yang gelap, dan juga memberi petunjuk ataupun penuntun jalan bagi kita. Jadi itu adalah fungsi adanya cahaya ataupun terang yang memberi peringatan terhadap bahaya yang ada di hadapan kita. Jadi itu sebabnya kita perlu sinaran Tuhan ada dengan kita, supaya kita, kehadirannya Tuhan dalam kehidupan kita akan menerangi tempat-tempat yang gelap dalam kehidupan kita. Dengan adanya Tuhan, Dia akan memberi petunjuk jalan yang benar dan juga memberi peringatan terhadap kita tentang bahaya yang ada di hadapan itu. Itu sebabnya kita harus bersinar kepada Tuhan. Next slide, please. Kenapa kita bersinar? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa dalam Yesaya 60 ayat 2 itu. Jadi kalau kita memiliki cahaya, kita perlu menunjukkan cahaya yang ada, yang Tuhan beri kepada kita. Kita harus menunjukkannya, bercahaya, Tuhan bersinar untuk Tuhan. Tujuan cahaya kita adalah untuk mendedahkan kegelapan yang ada di sekeliling kita. Jadi itu sebabnya Tuhan memberi sinaran terangnya bagi setiap diri kita untuk percaya untuk Dia, supaya terdadalah kegelapan yang ada di sekeliling kita, dan kita menjadi terang,
supaya dunia dapat melihat kerja baik kita juga. Dan ketika kita menjadi terang, kita memuliakan Allah Bapa kita di surga. Kalau kita menjadi terang, jadi itu sebabnya panggilan untuk kita bersinar adalah supaya nama Bapa kita dimuliakan. Ini slide. Seperti apakah yang disebut bersinar itu? Hiduplah di dalam kasih yang dikatakan dalam Yesus pasal 5 dari baca dari ayat 1 sampai 7, tetapi kalau kita baca dari Yesus 5 ayat 1 dan 2, dia katakan, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi panggilan untuk kita bersinar adalah supaya kita jadilah penurut perintah Allah. Jadi kita harus taat kepada firman Tuhan. Itulah yang membuat kita bersinar, supaya hidup kita di dalam kasih Tuhan. Kalau kita tetap taat atas perintah Tuhan dan selalu ucapkan syukur dalam kehidupan kita, always give thanks. Ini karena dia kata dalam 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan karena dia baik, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi karena Tuhan kita baik dalam kehidupan kita harus senantiasa bersyukur. Karena kita senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita dapat hidup dalam kasih Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang daripada Tuhan adalah kebaikan untuk kita. Jadi slide this. Seperti apakah yang disebut bersinar itu? Yang kedua adalah hidup dalam terang. Sambungan daripada Yesus 5, kalau kita baca ayat 8 sampai 14. Tapi saya lihat di ayat 19 saja, yang Yesus 5 ayat 9 katakan, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi itu adalah buah daripada terang. Kalau terang Tuhan adalah kehidupan kita akan berbuah kebaikan dalam kehidupan kita. Dan juga kita akan menghasilkan keadilan dalam kehidupan kita. Dan juga kita akan berbuah kebenaran dalam kehidupan kita. Dan terang mengalahkan kegelapan. Kalau kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu hadir dalam kehidupan kita dapat mengalahkan kegelapan yang ada di sekeliling kita dengan kebaikan dan keadilan dan kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup, slide dikata di sana. Mari kita baca itu bersama-sama. Untuk jadi terang 1, 2, 3. Jadi terang itu adalah terang dari kemenangan dalam buah panggilan. Panggilan Tuhan bangkit dan menjadi terang dimaksudkan agar kita bersemangat dan menjalani hidup kebenaran Allah tanpa ragu. Panggilan yang alat kebenaran untuk menerangi dunia yang gelap berdosa. Jadi kita semangat untuk menerangi dunia dengan kebenaran Allah. Jadi kita harus bangkit dan menyampaikan kabar baik, kabar sukacita tentang Injil Allah kepada seluruh dunia dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam perilaku kita, dalam teladan hidup kita, serta pelayanan kita kepada setiap orang di sekeliling kita, sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan telah beri kepada setiap diri kita masing-masing. Karena Tuhan telah memberi
karunia pelayanan teladan pelayanan kepada kita. Marilah kita menjadi terang kepada orang di sekeliling kita dengan menggunakan karunia dan teladan Tuhan kepada kita, dan terus nyalakan api Injil Allah dalam kehidupan kita untuk menerangi dunia sehingga seluruh dunia mengetahui kuat tangan Tuhan Yesus sebagai pencipta, pemilik serta mengendali hidup kita yang penuh dengan cinta kasih-Nya yang mulia. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sangat terima kasih karena Engkau panggilkan kami untuk menjadi terang di mana kami harus bangkit, supaya kami akan menjadi terang di mana kegelapan ada di sekeliling kami akan menjadi terang oleh karena sinaran dalam hidup kami. Jadikanlah kami sebagai sumber terang yang menyinari semua orang dengan menjadi teladan dan berkat bagi semua orang yang sekeliling kami, karena melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami dengan setia. Karena Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, karena Engkau Tuhan yang telah panggilkan kami supaya kami bangkit dan bersinar, karena terang sudah terbit atas setiap diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, shalom untuk kita semua. Selamat malam. Dan kita sangat bersyukur pada malam ini di mana kita boleh datang untuk bersama-sama dengan perasaan yang sangat teruja untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita akan teruskan dengan sedikit pengumuman. Kita akan bacakan pengumuman pertama daripada pelayanan wira doa. Dan untuk pengetahuan kita semua, kebaktian doa sudah pun mulai diadakan pada minggu lepas, dan dia akan terus diadakan seperti biasa, yaitu pada hari Selasa jam 8 hingga 9 malam. Dan kebaktian subuh akan diadakan pada 11 September, yaitu pada pukul 5.30 pagi. Dan dari pelayanan kelompok sel, pelayanan sel boleh dilaksanakan seperti biasa, dan nama ahli CG yang hadir perlu kita rekodkan. Minta maklumat kepada ketua CG. Setiap kali perjumpaan diadakan, minta kita rekodkan kehadiran setiap ahli CG kita, dan tiada had jumlah untuk setiap kehadiran. Dan pastikan kita mematuhi perjarakan fizikal dan juga SOP PKPP yang telah ditetapkan. Dan jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi Dekan Pendi. Dan seterusnya adalah dari pelayanan muda-mudi. Buat masa ini, pelayanan muda-mudi tidak dibenarkan untuk menjalankan aktiviti sepanjang PKPP ini. Dan jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi Dekan Debbie. Dan juga pelayanan kanak-kanak, tiada kebaktian PKK ataupun pelayanan kanak-kanak diadakan sepanjang PKPP. Dan untuk sebarang pertanyaan, kita boleh hubungi Dekan Julia langsung ya. Dan untuk perkara lain, yang pertama adalah jemaat diminta untuk mematuhi masa kebaktian, di mana sesi pertama kita adalah seperti malam ini yang bermula pada 7.30 petang, dan sesi kedua adalah pukul 11 pagi. Oke, diminta kerjasama daripada kita semua untuk pada masa-masa yang akan datang agar kita mematuhi masa kebaktian kita, di mana kita akan memulakan acara kebaktian kita mengikut masa yang ditetapkan. Dan yang kedua adalah pemakaian pelitup muka diwajibkan setiap kali kita menghadiri ibadah. Dan yang tiada dalam slide yang disediakan adalah untuk tangguh persembahan kita pada malam ini dan pada hari-hari yang seterusnya.
kita akan beri persembahan, di mana tangguh persembahan akan disediakan di pintu keluar. Kita akan memberi persembahan bagi tangguh yang akan dipegang, yang akan dijalankan oleh usher. Okay, semasa kita keluar, kita boleh memberi persembahan kita. Dan yang kedua adalah tentang perjamuan Tuhan yang akan dijalankan pada minggu hadapan. Dan mengikut apa yang telah dibincangkan oleh majlis gereja, di mana kita masuk ke dalam gereja, kehadiran kita ke dalam gereja, kita akan terus mengambil air dan roti yang akan disediakan di pintu masuk. Dan acara yang pertama yang akan kita mulakan adalah acara perjamuan Tuhan. Oleh demikian kita minta kerjasama daripada kita semua untuk mematuhi masa kehadiran kita, masa kebaktian kita. Dan jika ada sebarang perubahan, kita akan maklumkan kepada kita semua. Dan yang ketiga adalah baptisan air. Bagi sesiapa yang ingin dibaptis, sila daftar nama anda sebelum 20 September. Dan makluman kepada majlis gereja, pada 13 September akan diadakan mesyuarat majlis gereja. Dan yang terakhir yaitu pengumuman bagi perkahwinan, di mana saudara kita Edmund dan Syamin akan berkahwin, akan dinikahkan pada 9 September, yaitu pada minggu hadapan. Ya, oleh sebab keadaan yang tidak mengizinkan pada masa-masa yang lalu, kita tidak dapat membuat pengumuman seperti yang biasa kita lakukan. Oke, itu saja pengumuman untuk malam ini. Dan seterusnya kita serahkan kepada rekan lain. Salam dan selamat malam kepada jemaat yang dikasihi. Apa kabar semua? Oke, terima kasih kepada kesempatan yang diberi untuk saya untuk memberi sedikit kalimat tentang SOP ataupun kalimat SOP PKPP COVID-19 ARCBM. Okay, next. Seperti mana yang kita telah ketahui, pandemik COVID-19 telah memberi impak yang hebat dalam norma kehidupan kita pada masa sekarang. Jadi seperti mana yang telah disedia maklum, kita dinasihati supaya kita tinggal ataupun diam di rumah ataupun kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau katakan kita keluar rumah, jadi kita kena sentiasa menjaga kebersihan diri kita ataupun patuhi SOP yang telah ditetapkan. Okay, next. Okay, ini adalah sedikit pengumuman, tadi sudah dijelaskan juga, yaitu tentang ibadah kita. Sesi ibadah raya kita ada dua. Yang pertama adalah hari Sabtu, mulai daripada 7.30, dan yang kedua adalah hari Ahad, mulai daripada jam 11 hingga 12 lebih. Jadi maksimal kehadiran kita adalah dalam lingkungan 130 untuk satu sesi. Ini adalah meliputi jemaat kita, petugas dan tim kecemasan. Oke, kedua adalah jemaat juga digalakkan untuk mendaftarkan kehadiran melalui talian manual pendaftaran sebelum menghadiri ke kebaktian. Ini adalah tujuan untuk rekod kehadiran kita serta memudahkan penyediaan tempat duduk. Yang ketiga adalah berkenaan dengan warga emas, kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun.
serta jemaat yang bergejala ataupun ada penyakit kronik adalah tidak digalakkan untuk hadir ke kebaktian. Dan yang keempat, dinasihatkan supaya kerap melakukan disinfeksi ataupun sanitasi permukaan yang kerap disentuh, ruang ibadah ataupun kawasan sekitarnya. Okay, next. Okay, taliban ini merangkumi 3 aspek. Yang pertama adalah sebelum kita masuk ke dalam dewan ataupun ruang ibadah. Yang kedua adalah berkenaan dengan semasa kita berada di dalam dewan dan selepas kita keluar daripada dewan. Okay, yang pertama kita lihat sebelum masuk ibadah. Yang pertama adalah petugas perlu menjalani saringan sebelum mula bertugas, dan petugas juga haruslah bersiap sedia dengan kelengkapan mask ataupun sarung tangan kalau ada ataupun kalau perlu, serta sanitizer sebelum jemaat masuk ke dewan ibadah. Jadi saringan ini adalah seperti mengambil suhu serta pendaftaran masuk. Oke, yang ketiga adalah berkenaan dengan penyambut tetamu. Kalau ada penyambut tetamu, kita perlu pastikan barisan depan ataupun kursi di hadapan kita penuhkan dahulu, dan juga pengawas kebaktian adalah memastikan tidak ada jemaat yang bersentuhan ataupun sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Okay, next. Jadi seperti mana yang kita ketahui, kemana-mana kita pergi memang ada My Sejahtera. Jadi sebelum kita masuk ada beberapa keping My Sejahtera di depan pintu sana. Kita boleh scan dan lepas itu baru kita ambil suhu ataupun dan sebagainya. Okay? Jadi dinasihati supaya jemaat install aplikasi My Sejahtera untuk tujuan memudahkan pendaftaran masuk ke dewan serta rekod. Okay, next. Okay, sebelum masuk ke ruang ibadah, ini merupakan tata cara ataupun proses yang perlu kita lalui sebelum masuk ke ruang. Yang pertama, sewaktu kita menunggu giliran untuk masuk, pastikan social distancing ataupun penjarakan supaya jangan terlalu dekat dengan jemaat-jemaat yang lain. Lepas itu kita scan melalui aplikasi My Sejahtera dan ada ambil suhu. Jika suhu kita melebihi 37.5 adalah dinasihati supaya tidak mengikuti kebaktian. Okay, next. Okay, sewaktu kita di dalam dewan, seperti yang telah dimaklumkan tadi, maksimum kehadiran kita adalah 130, 100 untuk jemaat, 20 untuk petugas-petugas, serta 10 untuk tim kecemasan. Jadi adalah perlu kerjasama daripada jemaat. Yang pertama seperti mana yang saya telah maklumkan mula-mula tadi. Yang kedua, perlu mengisi tempat duduk di hadapan dulu untuk memudahkan mereka yang datang kemudian. Yang ketiga adalah perlu juga kita menyediakan kelengkapan kita sendiri, terutama sekali sanitizer ataupun pelitup muka yang diiktiraf. Okay. Yang keempat adalah tidak digalakkan untuk bersentuhan ataupun bersalaman dengan jemaat yang lain, dan tidak digalakkan berkumpul. Kurangkan pergerakan kita ke tandas dan jangan berebut sewaktu kita keluar dari dewan ibadah. Okay, next. Okay, ini merupakan pelan. Kalau katakan kita
dalam keadaan yang ramai, mungkin kita boleh perlu keluar secara ini. Tetapi kalau katakan kita dalam keadaan yang ataupun jumlah yang kurang, dan kita boleh keluar melalui pintu depan saja. One way. Okay. Okay, next. Oke, seperti mana yang biasa kita lakukan selepas ibadah, selalunya ada jamuan ringan. Jadi jamuan ringan selepas ibadah ditangguhkan buat sementara waktu dan dinasihati supaya jemaat terus pulang. Oke, next. Oke, untuk peranan PKP dan KTK, pastikan premis gereja dikosongkan dengan kadar yang segera. Meronda premis gereja, menutup gereja selepas selesai ibadah raya, serta menjaga kebersihan gereja. Okay. Thank you. Stay home, stay safe. Thank you. Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita keluar, kita mengakhiri acara kita dalam doa penutup. Sebelum itu, saya ingin memperbetulkan beberapa info tadi. Kehadiran jemaat Tuhan yang datang ke gereja, semua boleh hadir kecuali anak-anak yang di bawah 12 tahun ke bawah dan orang yang kurang sehat. Kalau kita 100 tahun, umur sehat datang. Ya, hanya orang yang kurang sehat saja. Ya, keluarga Mas sila datang. Ya, kalau kita sehat. Oke, itu yang perlu saya jelaskan ya. Oke, ya, sebelum kita berdoa, saya menjemput kita semua berdiri. Kita berdiri. Kita tunduk berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang sungguh baik, bahkan sangat baik, memperingatkan kami senantiasa di dalam hidup kami, di mana Engkau telah berbicara buat kami pada malam hari ini, supaya kami bangkit dan bersinar. Engkau ada di dalam kami, yang pastinya kami harus menjadi terang. Sebab itu Tuhan, jikalau kami lalai, mengerjakan dan melakukan apa yang sepatutnya yang harus kami perbuat, kami mohon supaya Tuhan mengampuni kami. Karena kami percaya lewat firman Tuhan yang Engkau telah sampaikan buat kami pada malam hari ini, merupakan satu peringatan, merupakan sesuatu hal yang harus kami ingat dan lakukan, bahwa kami harus menjadi terang, menjadi berkat kepada setiap orang, setiap waktu, dalam setiap keadaan. Itulah peranan kami sebagai anak Tuhan. Maka dengan itu Tuhan, kami mohon supaya Tuhan akan terus melayani kami pribadi lepas pribadi, supaya di waktu hari yang akan datang ini, kami akan mengalami urapan yang khusus daripada Allah sendiri. Bahkan kami akan mengerjakan segala apapun yang Tuhan telah percayakan buat kami, supaya kami ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah sesiapapun. Disitulah kami akan menjadi saksi, menjadi berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan untuk acara dan aktiviti kami di waktu dan hari yang akan datang ini. Kiranya Tuhan akan beserta dan bersama kami. Kami juga doakan bagi acara ibadah kami besok, supaya Tuhan akan mendahului dan pakai setiap anak-anak Tuhan yang terlibat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan keluar daripada tempat ini. Setiap jemaat-Mu yang ada, yang hadir pada malam hari ini, kiranya kami akan keluar daripada tempat ini dengan kuasa dan pimpinan Tuhan. Kiranya setiap pribadi kami akan menjadi terang dan menjadi
berkat kepada setiap orang lain. Dan apapun yang ada di dalam kami yang Tuhan telah percayakan buat kami, biar kami melakukannya dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertailah setiap kami. Kemanapun kami akan pergi pada malam hari ini, Tuhan Engkau beserta kami. Tempat ini kami mohon supaya Tuhan melindungi tempat ini. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan di tempat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin.